Masya Allah. Amin, 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 amin. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Yoyon Sujana melaksanakan reses di Desa Banyuresmi, Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang pada Rabu 14 Juni 2023. Reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2022-2023 tersebut digelar di Balai Desa Banyuresmi. Di hadapan ratusan warga, Yoyon Sujana yang merupakan politisi Partai Demokrat ini menjelaskan tentang tujuan menggelar reses. Dikatakan bahwa setiap anggota DPRD Provinsi Banten harus turun menemui konstituennya untuk menyerap aspirasi dan mengetahui langsung permasalahan yang ada di masyarakat. Yoyon mengungkapkan bahwa sudah banyak aspirasi warga melalui reses yang ditindaklanjuti pemerintah Provinsi Banten. Salah satunya adalah Jalan Kewenangan Provinsi di Kabupaten Pandeglang yang sudah 95% dalam kondisi baik. Selain itu, usulan masyarakat yang berhasil diperjuangkan pada tahun ini adalah bantuan kendaraan cator untuk mengangkut sampah. Dalam kesempatan itu juga secara simbolis dilakukan penyerahan bantuan 1 unit cator dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten kepada Desa Banyuresmi. Diketahui sebanyak 44 desa di Kabupaten Pandeglang mendapat bantuan cator termasuk Desa Banyuresmi. Wakil Ketua Komisi 2 ini mengapresiasi bantuan cator kepada desa di Pandeglang dan berharap bantuan cator bisa ditambah untuk seluruh desa di Pandeglang. Kendaraan roda 3 bisa ditambah volumenya Pak untuk tahun yang akan datang, karena ketika ini di blow up di media, ini menjadi satu hal yang bersifat daya setrum kepada masyarakat tinggi. Nah, sementara kalau berbicara Pandeglang saja 339 desa dan kelurahan, kalau sebanten 1.552 desa dan kelurahan. Maka dengan demikian kayaknya untuk pengangkut bank sampah ini perlu di setiap desa. Artinya Bapak harus bisa memenuhi kuota 1.552 desa dan kelurahan, minimal 1.552 unit, maksimal bisa berlipat ganda. Semoga Pak Kadis semakin sukses dan program yang diaspirasikan oleh masyarakat bisa terakomodir dan terrealisasi. Insya Allah saya akan sampaikan juga, kalau saat ini kepada Pak PJ Gubernur, mungkin tahun depan akan kepada Pak Gubernur definitif ketika setelah ada Gubernur definitifnya. Demikian. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wawan Gunawan berharap bantuan cator tersebut dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dalam mengelola sampah agar lebih bermanfaat seperti mengolah sampah menjadi pupuk organik. Nah, kami dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, program dari Pak Gubernur, ya, PLH PJ Gubernur Banten, Pak Dr. Al-Mutabar, salah satunya program bantuan pengelolaan sampah untuk penanganan sampah, agar sampah bisa dikelola dan dimanfaatkan. Nanti dipilah-pilah, ya, mana yang menjadi bermanfaat, misalnya sampah organik dijadikan program untuk misalnya program pupuk organik, atau misalnya untuk jadi pakan maggot. Nanti sampah yang namanya sehari oleh maggot dikelola oleh maggot itu 10 ton bisa habis oleh program maggot tuh. Atau nanti programnya misalnya sampah ini salah satunya diprogramkan untuk pupuk cair, itu bisa kita ada binaan PKSM yang nanti mengelola untuk pengelolaan sampah menjadi pupuk cair. Atau juga nanti pemilihan sampah yang mana yang sampah bermanfaat. Contoh sekarang yang namanya sampah plastik itu dalam setahun 10 tahun tidak akan hilang. Plastik ini bisa diolah menjadikan bahan BBM, bahan bakar minyak. Kepala Desa Banyuresmi Haji Pulung Hidayat bersyukur dengan adanya bantuan cator dari pemerintah Provinsi Banten, pihaknya akan senantiasa mempergunakan kendaraan tersebut semana mestinya dan diharapkan bisa mengoptimalisasi pengelolaan sampah di desanya. Alhamdulillah, reses persidangan yang ketiga Dewan Yoyon, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan sekaligus penyerahan roda 3 sekaligus TOSA. Kami masyarakat Banyuresmi sangat antusias, sangat bersyukur. Dari Kabupaten Pandeglang, Tim Liputan memberitakan. Siap.